Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novia Fajar Masyita. Nah, kali ini kita akan mereview buku, yaitu buku Multimedia Pembelajaran Interaktif, Konsep dan Pengembangan, edisi pertama karya Profesor Herman Dwi Sarjono. Nah, sebelum kita review buku ini, saya akan membacakan identitas bukunya. Judul buku yaitu Multimedia Pembelajaran Interaktif, Konsep dan Pengembangan edisi pertama. Pengarang yaitu Profesor Herman Dwi Sarjono PhD, tahun terbit tahun 2017, kota terbit Yogyakarta, percetakan UNY Press, editor Fitriani, desain cover Mas Riri dan tebal 95 halaman. Nah, pada buku ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah hal apa saja yang sudah baik yang telah dibahas dalam buku tersebut, kemudian hal apa saja yang masih kurang yang belum dibahas dalam buku tersebut, dan yang terakhir adalah bab tentang apa yang masih belum ada dalam buku tersebut tetapi seharusnya ada. Nah, nanti yang poin pertama dan poin kedua akan dikemas dalam bab per bab, karena dalam buku ini terdapat 5 bab. Jadi dalam satu bab nanti akan ditampilkan topik bahasan, kelebihan dan juga kekurangan. Mari kita lanjut membahas pada bab 1. Nah, pada bab 1 ini menurut saya materinya sudah disampaikan dari yang umum ke yang khusus, dari yang sederhana ke yang kompleks. Pada bab 1, penulis menjelaskan tentang apa itu multimedia, apa saja elemen multimedia, bagaimana penyajian multimedia, alat pembuat multimedia, distribusi multimedia, dan juga pemanfaatan multimedia dan ringkasan bab. Nah, untuk kelebihan pada bab 1 ini, penjelasannya tidak terlalu panjang atau tidak terlalu bertele-tele, cukup ringkas dan mudah dimengerti inti dari pesan yang ingin disampaikan. Penjelasan juga disertai dengan gambar penjelas sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya. Namun kekurangan pada bab 1 ini menurut saya adalah pada beberapa gambar penjelas. Kualitasnya masih perlu diperbaharui atau diperjelas karena masih ada beberapa yang blur atau pecah pada beberapa gambar yang ditampilkan. Selain itu, menurut saya perlu adanya highlight atau underline atau beberapa bagian yang harus ditonjolkan isinya, karena seseorang akan lebih mudah untuk belajar ketika mereka mengetahui hal penting apa yang harus diperhatikan, sehingga mereka dapat dengan cepat menemukan keyword yang akan dibahas. Lanjut, kita ke bab kedua. Nah, pada bab kedua ini penulis membahas prinsip multimedia pembelajaran yang meliputi teori kognitif, multimedia pembelajaran, prinsip multimedia pembelajaran, aspek multimedia pembelajaran, dan juga ringkasan bab. Nah, untuk kelebihan pada bab 2 ini terdapat teori kognitif yang menurut saya sangat penting untuk dipahami oleh seluruh pembelajar atau desainer pembelajaran ya, sebelum mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang akan diproduksi. Nah, Mayer dengan 3 asumsi dari teori kognitif tersebut, yaitu ada saluran ganda, kapasitas terbatas, dan pemrosesan aktif yang menjadi dasar dari teori tersebut. Namun akan lebih sempurna jika dalam pembahasan prinsip multimedia ini diberikan contoh kasus dalam multimedia pembelajaran secara nyata. Nah, ada 2 poin penjabaran dari teori kognitif ini. Terdapat 2 poin utama, yaitu yang pertama, kita harus memahami bahwa kapasitas otak manusia itu terbatas. Pada saat yang bersamaan, manusia hanya dapat menerima dan memproses informasi yang terbatas pada tiap saluran. Nah, saluran di sini yang dimaksud adalah indera, yaitu indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Informasi yang masuk secara berlebihan pada tiap saluran akan membebani memori kerja manusia. Oleh karena itu, ketika kita menyajikan multimedia, sebaiknya kita pilih bentuk media yang dapat ditangkap oleh kedua indera tersebut secara berimbang. Nah, poin penting yang kedua yaitu pemrosesan aktif. Belajar akan optimal bila dilakukan secara aktif, baik dalam memilih, mengelola, dan memadukan informasi baru. Dalam belajar, siswa memperhatikan dan mengelola informasi yang baru, serta mengaitkan dengan pengalaman yang mereka punya. Hal ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme.
Kemudian untuk kekurangan di bab 2 ini mungkin adalah contoh penjelasan atau penerapan langsung dari prinsip multimedia Mayer ya. Mungkin bisa ditambah visualnya agar menarik dan useful untuk dapat diterima atau dipelajari dengan langsung. Misalnya dijelaskan ada prinsip signaling. Nah, mungkin bisa diberikan gambar ilustrasi, penerapan prinsip dalam pembuatan multimedia pembelajaran itu harusnya yang seperti apa. Mari kita lanjut ke bab 3. Pada bab 3 ini membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif. Dalam bab ini penulis juga sudah sangat baik menjelaskan tentang multimedia pembelajaran interaktif. Materi yang disampaikan yaitu ada pengertian MPI, level interaktivitas, strategi penyajian MPI, meningkatkan motivasi dalam MPI, komponen MPI, dan ringkasan bab. MPI ini di sini adalah multimedia pembelajaran interaktif ya teman-teman. Kemudian untuk kelebihan pada bab 3 ini yaitu pembahasan pada level interaktivitas sangat baik dengan menampilkan gambar penjelas. Namun beberapa kekurangannya mungkin perlu diperjelas lagi pada bagian komponen MPI. Misalkan membuat detail page, mungkin perlu ditambahkan screenshot, contoh detail page yang baik. Namun akan lebih baik lagi jika dalam bab ini dijelaskan tentang software yang dapat digunakan untuk membuat multimedia secara rinci. Meskipun pada suatu bab lain software ini juga dibahas, namun akan lebih baik lagi jika dibahas lebih rinci. Next, kita lanjut ke bab keempat. Pada bab keempat membahas tentang pengembangan MPI. Dalam bab ini membahas tentang berbagai model pengembangan MPI dan dijelaskan beberapa karakteristik model yang bisa digunakan dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kelebihan dari bab 4 ini penulis memberikan referensi dari model pengembangan multimedia pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang beragam dan cukup detail dan juga disampaikan secara singkat dan ringkas. Kekurangan pada bab ini menurut saya akan lebih baik jika semua model yang dibahas dalam bab ini disajikan lebih lengkap lagi, sebagaimana penulis menjelaskan model APET gitu ya. Mungkin perlu diberikan kalimat penjelas juga atau juga langkah-langkah inti dari setiap model yang disebutkan oleh penulis, sebagaimana penulis menjelaskan model APET tadi. Lanjut, bab terakhir yaitu bab 5 membahas tentang evaluasi multimedia yang berisi kriteria kualitas MPI, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan juga ringkasan bab. Kelebihan pada bab 5 ini sudah sangat baik dengan menjelaskan tentang kualitas multimedia yang baik dari aspek isi, instruksional, dan juga tampilan. Dijelaskan juga tentang cara mengevaluasi multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kekurangannya pada bab 5 ini mungkin akan lebih baik jika diberikan satu contoh singkat tentang evaluasi pembelajaran interaktif yang konkret atau ada contoh nyata seperti itu. Nah, kita sampai kepada bab apa sih yang harus ada di dalam pembahasan tapi belum ada, yaitu bab penerapan teori belajar dalam pengembangan MPI. Nah, misalnya kita ingin mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berdasarkan teori belajar konstruktivisme dan kognitivisme. Bagaimana penerapannya, langkah-langkah praktisnya, atau hal-hal apa saja yang bisa divisualkan dalam multimedia yang kita buat, sehingga multimedia pembelajaran yang kita buat sudah menerapkan teori belajar tersebut secara utuh dan benar. Begitu pula dengan beberapa teori belajar yang lainnya seperti teori behaviorisme, humanisme, teori sibernetik, teori neuroscience, dan teori belajar lainnya. Secara garis besar menurut saya buku ini sudah sangat bagus karena bahasa yang disampaikan oleh penulis dan juga bahasa yang digunakan itu padat ya. Isinya itu kalau orang bilang daging semua seperti itu. Dan juga sangat mudah untuk dipahami, penjelasan materi juga sudah baik, beberapa penjelasan sudah disertai oleh gambar penjelasan dan
tidak terlalu berbelit-belit. Tentunya buku ini cocok bagi teman-teman yang sedang atau akan melakukan penelitian pengembangan. Bisa menjadi pedoman untuk pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, sekian review buku dari buku multimedia pembelajaran interaktif pada mata kuliah multimedia pembelajaran oleh Prof. Herman Dwi Sarjono. Terima kasih.